Berarti ada berapa Tuhan? Macet. Karena kalian tidak mau menjelaskan tentang ketuhanan kalian berlandaskan. Oke, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Halo Bang Loading. Ya, halo Bang, Islam Kristen? Ane Yahudi. Islam Kristen, Bang? Yahudi. Coba open cam, saya mau lihat wajah-wajah Yahudi dulu, Bang. Bang, aku followernya Open cam, Bang. jadi nggak bisa on cam. Ini sudah bisa. Ini, silakan saya undang. Oh, siap. Wis, bisa. Halo ya, Bang. Masya Allah. Iya, siap. Gimana Bang? Abang Yahudi? Yahudi, Ane Yahudi. Yahudi. Dari keturunan siapa Yahudi? Enggak, kami convert Bang. Oh, apa itu convert? Coba abang jelaskan bagaimana abang bisa Yahudi. Coba. Saya ini masih belajar Bang, saya tidak tahu apa-apa nih. Bagaimana itu sehingga abang ini Yahudi begitu? Coba. Kami convert ke keluarga. Tadinya Kristen, convert ke Yahudi. Abang dari tadi Kristen, balik ke Yahudi. Yahudi, kami convert ke Yahudi. Bang, mau nanya Bang. Ini maksudnya karena abang ada keturunan Yahudi abang? Tidak ada. Indonesia tuh lain. Emang bisa ke Yahudi? Bisa, ada jalur giur Bang. Jalur belakang begitu maksudnya? Bukan. Jalur mana coba kasih terangkan dulu itu. Ya, saya penasaran saya ini. Cengkokan atau cekik atau apa itu coba? Namanya giur. Jadi itu emang di Yahudi kalau mau convert bisa lewat jalur itu, tapi emang ada prosesnya. Jadi harus belajar di bawah pimpinan di bawah bimbingan rabi. Nanti ke Bet Din itu kayak pengadilan agamanya Yahudi gitulah. Nanti di situ. Jadi Tuhannya siapa? Cuma satu, Hashem. Iya, siapa? Kita manggilnya Hashem. Ya. Bukan Yesus, sudah bukan Yesus ya. Dulu Yesus ya. Sekarang pindah Hashem ya. Itu nanti Yesus harus disangkal itu di depan Bet Din. Iya, harus disangkal sebagai Tuhan. Siap. Terus bagaimana pandangan abang nih tentang kekristenan kalau abang sudah pindah Yahudi? Yang gimana ya Bang? Saya lihat kekristenan mereka kan, Yesus kan orang Yahudi kan, orang Galilea kan. Ya. Berarti Tuhan kalau mereka dari Galilea atau bagaimana? Kalau pandangan kami setelah kami riset, dia cuma manusia biasa aja, cuman pengikutnya ini berevolusi kan. Kalau dilihat kan surat-surat yang di Perjanjian Baru itu kan yang pertama rilis ke pasar kan surat-suratnya Paulus. Habis itu Gospel Markus, baru Matius, Lukas, yang terakhir Yohanes. Nah itu ada evolusinya itu. Kapan kami kan bilangnya Yeshua Bang. Yeshua kan nama Ibrani. Hamasya. Jadi kalau di surat Paulus, Yeshua jadi Tuhan pas disalib. Iya, Roma 14:9. Kalau di Gospel Markus, Yeshua jadi Tuhan pas dibaptis sama Yohanes. Kalau di Matius, dia jadi Tuhan pas dalam kandungan. Yang paling ekstrim ya itulah di Gospel Yohanes. Jadi Tuhan dari sejak kekekalan. Jadi evolusinya cukup panjang itu dari selama 60 tahun kan. Jadi kayaknya pengikut-pengikutnya inilah yang meninggikan dia jadi Tuhan. Ya disitulah kami mulai jadi nggak percaya
Berarti dengan ketuhanan. KTP sekarang apa? KTP sekarang itu Yahudi, agamanya Yahudi. Nah, kan kami tinggalnya di Australia, jadi Oh, ah Australia, Masya Allah. ya, jadi Siap. mungkin nanti gimana lah itu dibatalkan di KTP-nya. Ya, Emang Bang, aku bisa mau dibatalkan? Siap. Gimana? tanya Bang. Ini kan Hmm? aku di channel itu di YouTube banyak orang Kristen yang bilang di Quran itu katanya Nabi Muhammad mengkutuk orang Yahudi jadi kera. Ah, itu maksudnya gimana, Bang? Kutuk orang Yahudi jadi kera. Nabi Muhammad kutuk. Mana ada Nabi Nah, nggak Muhammad tahu. kutuk orang Aku Yahudi jadi kera? cuman orang Kristen suka pakai itu untuk mengatakan kalau Muslim itu tidak akur dengan Yahudi. Tidak. Maksudnya bagaimana itu? Kutuk tidak ada begitu. Abang ini manusia saja mereka Tuhan kan. Abang percaya pula mereka punya kata-kata. Tidak ada begitu. Kalau abang ketemu begitu, minta datanya di mana? Datanya di mana? Baru abang tanya. Begitu. Sebentar, Datanya aku ada di mana? ambil Gitu. Quran dulu ya. Aku Mm-mm. ambil Quran dulu. Kalau orang-orang Bani Israel itu penafsiran ulama mengatakan sifatnya seperti mirip kerabang. Karena sudah mengatakan mereka pasang menceritakan tentang ini. Jala apa? Waktu mereka penangkapan ikan. Ah, iya, itu kan katanya mau, ya udah didukung. Jadi ada proses belajarnya. Karena kalau dalam Judaisme itu karena dia ini bisa dibilang ethno religion. Jadi bukan hanya kita convert ke agamanya, tapi kita termasuk jadi ethnicity-nya. Jadi makanya walaupun misalnya kami gitu orang Indonesia, darahnya Indonesia, ketika convert udah langsung dianggap Yahudi. Jadi bukan hanya Yahudi agamanya, tapi juga secara etnisnya. Karena salah satu kriterianya kita bukan hanya menjalankan agamanya, tapi kita mau accept jadi bagian dari ya Bani Israel itu. Iya. Jadi secara karena kan Yahudi itu kan 3, the Torah, Yahudi the itu Bani people. Israel kan? Ya, jadi the Torah, the people, Bani Israel, sama the land. Jadi itu harus Bani Israel itu diterima. apa, Bang? Kalau saya Apa? boleh tahu. Bani Israel Hmm? itu apa? Bani Israel itu apa? Ya keturunannya Yakub. Keturunan Yakub. Ya, Berarti jadi Yahudi ini dikhususkan hanya untuk Bani Israel atau boleh di luar Bani Israel? kalau secara ini ya keturunan Bani Israel, tapi kalau mau convert ya akan jadi masuk dalam kelompok tersebut. Itu apa? Itu penjelasan itu dari mana itu? Dari mana? Dari petinggi-petinggi, dari rabi-rabi atau dari Tuhan sendiri? Ada sebenarnya di Torah secara implisit. Memang waktu mereka keluar dari Mesir itu, mereka itu tidak hanya Bani Israel aja. Jadi ada beberapa orang-orang Mesir yang ikut sama mereka. Karena mereka pengen jadi bagian dari kelompok itu. Nah, itu ada sebenarnya di Torah. Nanti coba saya cari. Bahkan Siap. ada mitzvotnya, hukumnya. Kalau ada yang convert, itu kalian harus perlakukan mereka sama tidak ada bedanya dengan yang keturunan langsung. Jadi mereka itu tidak boleh didiskriminasi. Itu jadi
jadi mitzvot, jadi aturan, dan itu langsung dari Tuhan, dari Hashem. Jadi bahkan ada mitzvotnya yang convert itu harus disayangi. You have to love them. Ya, Jadi nggak boleh itu didiskriminasi. siap. Itu boleh-boleh saja, Bang. Selagi Anda berbicara ada dalilnya, itu tidak masalah. Ya, Ya, karena begini, Bang. Kita beragama ini kan kita punya kitab suci. Dengan kitab suci itulah kita tahu Tuhan kita siapa. Dengan kitab suci itulah kita tahu bahwa apa aturan Tuhan kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu apa larangan Tuhan kita. Tugasnya kita manusia itu yaitu kita mentaati segala perintah-perintah Tuhan dan kita menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Nah, jangan sampai ini kita cuma apa Bang ya, kita ngobrol, kalau saya tidak tahu tolong Abang ingatkan. Jangan sampai Bani Israel itu hanya khusus orang-orang keturunan Yakub saja, tiba-tiba kita bukan yang keturunan Yakub, kita menjadi tempel begitu, jadi penumpang gelap. Ini ibaratnya kita di atas kapal, kita ikut Ya. kapal pesiar tapi kita tidak punya tiket. Akhirnya setiap pemeriksaan tiket kita sembunyi terus. Kita sembunyi terus. Jangan sampai ketika mungkin dari rabi-rabi itu mengatakan, oh Anda bisa, tapi dari Tuhan tidak direstui. Begitu. Takutnya begitu, Bang. Ada. Nah, Ada. takutnya Tuhan begitu. Karena setahu saya itu, Ada. ya Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Begitu, 12 Ya, suku ada, itu ada. kan. Nah, Jadi kalau memang dari- boleh di orang yang ya. kalau boleh di orang yang luar orang Israel, misalnya Abang ini asli orang Indonesia atau asli orang Australia, bisa masuk ke Yahudi, ya itu tidak masalah. Itu tidak masalah kalau memang ada dalilnya. Karena berbicara agama ini harus berbicara dengan dalil. Beda sama di Islam. Kalau Islam kan sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Makanya ketika Musa selalu mengatakan, ya Bani Israel, wahai umatku, wahai kaumku. Yesus pun begitu, wahai Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian dijamin masuk surga. Nah, la ilaha illallah ini kan mirip dengan Ulangan 6 nomor 4. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya saya membawa narasi begini. Jikalau saya sama Anda hidup di zaman Musa, maka satu-satunya juru selamat itu kita harus mengikuti Musa. Karena Musa adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, kepada Elohim, maka diutus lagi Yesus. Dan ketika kita berdua hidup di zaman Yesus, maka kita berdua akan satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, maka untuk saat ini satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena akhir zaman sekarang, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena pengajaran Musa, pengajaran Yesus, pengajaran Nabi Muhammad itu sama. Contoh, Ulangan 6 nomor 4. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali ke Tuhan, diutus lagi Yesus. Dalam Markus 12:29 dikatakan, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama. Ketika Yesus terangkat ke langit, datang lagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan, Kul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad. Katakan kepada siapa? Seluruh manusia. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Kenapa Musa dikhususkan untuk Bani Israel? Kenapa Yesus dikhususkan untuk Bani Israel? Tetapi Nabi Muhammad ini di seluruh manusia. Makanya Yesus mengatakan hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel. Orang Israel, bukan orang Indonesia. Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad tidak ada di situ. Katakanlah, wahai orang Arab, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak ada. Tetapi katakanlah Nabi Muhammad kepada
umatmu. Nah, umat Nabi Muhammad diutuskan untuk seluruh manusia. Hudalin nas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena kenapa cuma Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia? Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. La nabiyya ba'da, tertutuplah seluruh pintu-pintu para nabi. Begitu. Jadi ketika Anda mau memilih ini, Anda mau memilih itu pilihan Anda. Pilihan Anda, kan? Anda punya keluarga, Anda berhak memilih. Tapi kita ini kan diberikan akal untuk berpikir. Apakah benar yang saya pilih ini itu sudah benar? Begitu. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan inna dina indilal Islam. Tidak ada agama lebih tinggi daripada agama Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Begitu. Jadi tidak pungkiri. Wong saya pribadi mengatakan Tuhannya Bani Israel itu sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Sama. Sama. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Wong Tuhan dikatakan dikatakan sudah apa? Tidak ada yang sama seperti engkau. Di dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un. Kan tidak serupa dengan makhluk. Juga kalau kami nggak dapat sinagog, kami disuruh masuk ke masjid aja. Boleh berdoa masuk ke masjid daripada gereja. Nggak boleh masuk gereja malah. Nah, yang takutnya ini Bang, yang takutnya ini kalian dikonfirmasikan tidak. Dikonfirmasikan tidak bahwa ini dikhususkan untuk seluruh manusia, begitu. Karena setahu saya Bani Israel itu kan 12 suku, kan? Ya. Bani Yakub itu kan 12 suku. Nah, pertanyaannya kita termasuk atau tidak? Begitu. Ya. Maksud saya begitu, tapi baguslah kan? Abang mau mencari, intinya abang ini sudah tidak menyembah manusia terkutuk lagi itu, kan? Selesai itu. Nanti mungkin dengan proses berjalan hidup, Anda selalu mendengar, selalu membaca. Ya, semoga kita semua diberikan kepahaman agama, Bang. Ya? Oke? Makasih ya, Bang. Siap, Abangku? Siap. Ini udah turun saya katanya. Siap. Kita gantikan hotel dulu, Abangku ya. Sehat selalu, Abang. Siap. Oke, disuruh turun saya. Makasih, Bang. Siap, sama-sama. Allahu Akbar. Ya. Ya, pasien selanjutnya. Ya. Pasien selanjutnya dibantu tap-tap layar teman-teman. Love Orange kita pecahkan 200 teman-teman. Dibantu Love Orange dulu kalau boleh teman-teman. Halo. Naga. Ular. Naga. Oke, pencet dia mungkin ya. Ya, Naga. Halo Bang. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Oke, siap. Saya izin turunkan dulu. Ya, Muslim ditahan dulu abangku ya. Saya live sudah agak lat ini. Saya carikan Oten dulu ya. Ini. Pak Rum, makasih Pak Rum ya atas berkat-berkatnya ya. Ya. Prof of NTT. Ya, kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusan mereka ya. Ferry. Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang. Real Islam Kristen. Selamat malam Abang Oding. Ya, malam. Ya, Katolik apa Protestan, Bang?
Protestan bang, tapi saya Ya. meragukan agama saya bang. Silakan open cam, Pak. Saya pengen lihat wajah-wajah yang orang yang sudah ragu dengan agamanya tuh. Silakan. Ya, open cam, Bang. Kan? Nggak berani ditunjukkan para ragu agama. Ya, silakan. Bagaimana kamu tidak bilang kamu ragu-ragu dengan agamamu? Wong Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Mana ada Kristen itu agama? Kristen itu disahkan di Indonesia menjadi agama agar biar tidak terjadi perkumpulan liar. Begitu. Ya, pasien selanjutnya. Juanda. Juanda ini bagus, cuma terkadang dia berbicara 10 itu 12 ragu-ragu. Silakan. Ngapain ragu-ragu? Tidak ada keraguan dalam Tuhan Yesus, Asik, Bang. asik. Ini saya Sebab suka. Ini Tuhan kawan lawan itu, saya nih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang Amin. kepada Bapa gitu. Apakah ada di Open di cam. agama? Tidak. Astagfirullah. Astagfirullah. I'm Astagfirullah. fine you bahas Kristen. Kristen manis loh. Open cam dulu. Oh, open cam. Oke. Ya. Oke, sudahkah? Ya. Es. Akulah jalan dan Gimana? kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang Betul. sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Manis. Oke? Yes. Oke. You, Akulah ya. jalan. Yang jalan siapa? Dia. Yesus. Ya. Tidak sampai kepada Bapa. Betul? Ya. Bapa siapa? Yaitu roh Allah. Bapa itu Tuhan, oke. Allah atau roh. Oke. Bapa ini siapa? Tuhan atau bukan? Bapa itu Allah, roh. Iya, Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, memang Tuhan Allah. Tuhan. Iya. Oke, iya, oke, Tuhan. Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan Ada juga berapa Tuhan? Tuhan? Ada berapa Tuhan? Satu. Aduh. Nah, Bagaimana kan? itu Kalian ini sabar. pemahaman Makanya saya bilang, kalian ini jangankan masuk surga, masuk akal pun tidak. 1 tambah 1, anak saya umur 8 tahun jawab 2. 1 tambah 1, kamu yang sudah berbulu jawab 1. Mana yang betul? Oke, nggak apa-apa. Itu kan narasi Akulah Bang jalan dan Loding. Ya nggak apa-apa. kebenaran. Lanjut aja, nggak apa-apa. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan Nge-like itu tanpa punyamu. melalui aku. Benar? Itu kan Tuhan Yesus marah kan? Ngelek. Kau yang ngelek, kau bilang salah yang ngelek. Aduh. Coba Itu kan kamu. narasi Bang Loding. Aku. Bagaimana bisa? Akulah jalan. Aku itu jalan itu siapa? Iya. Jalan itu siapa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia, bagi Bukan Tuhan itu dan yang bagi, saya tanya. bagi Bapaknya Jalan dan itu Bapa. siapa? Jalan itu siapa? Ya itu Yesus Kristus itu. Yesus. Kamu tahu pemahaman dia. Berarti, dengar dulu. Berarti Yesus adalah jalan menuju kepada Tuhan, yaitu Bapa. Benar? Makasih Bunda Elvi. Iya. Berarti yang Tuhan Ya, Yesus betul. atau Bapa? Itu Yesus itu Tuhan Allah, dia pencipta. Oh, itu kan bingung. Oke, Itu kan ketawa saya kamu. kasih analogi sama kamu. Oke, saya kasih analogi sama kamu. Ya. Boleh? Iya. Oke. Ya, bentar saya perbaiki rambut saya dulu. Oke. Rambut saya asli. Iya, enggak apa-apa rambut saya palsu tapi Tuhan saya asli, daripada kau rambut asli tapi Tuhan palsu. Dengar baik-baik. Pasti palsu Dengar. juga Tuhan. Iya, dengar baik-baik, dengar baik-baik ya. Kamu mau ke tempat saya.
Perhatikan, dengar analogi saya nih. Kamu mau ke tempat saya, tetapi kamu tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Maka saya utuslah netizen ke tempat kamu. Supaya netizen menunjukkan jalan menuju kepada saya agar kamu tidak tersesat. Nah, begitu tibalah netizen di tempat kamu, kamu mengira bahwa netizen itu adalah loading. Itu salah apa benar? Itu kan Salah beda apa kalau benar? manusia sama Tuhan. Iya, salah apa benar? Beda. Kan manusia Saya sama Tuhan tanya, itu beda. salah apa benar? Ya bagi kata loading apa namanya disamakan dengan Saya pemikiran. tanya, ini Sama, saya kasih itu beda. analogi. Ketika kamu mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan. Maka saya mengutus netizen ke tempat kamu. Supaya netizen menunjukkan jalan menuju kepada saya agar kamu tidak tersesat. Begitu netizen sudah tiba di tempat kamu mengira bahwa netizen itu adalah loading. Salah apa benar? Ya benar, kenapa? Saya sampaikan ya. Sakit ini orang. Op dulu. Saya sampaikan. Kenapa Yesus itu? Dengar dulu Bang Loding, kamu mungkin paham itu. Kenapa kami itu percaya itu Yesus adalah Tuhan dan sebagai juru selamat bagi kami, karena dia adalah firman yang diutus oleh Bapa dari sorga. Bukan Yesus itu dari dunia. Yesus itu gelar ya, itu nama. Jadi itu nama itu sebenarnya itu dia firman Allah yang menjadi manusia sebagai anak. Dia diusullah anaknya, anak Allah. Itu ada yang tertulis semua. Bang Lodin udah paham, tapi gelintir-gelintir gitu. Baca Yohanes 1:14. Apa bunyinya? Baca Yohanes 1:14. Baca, coba baca. Baca, bukan di situ. Yohanes 1:14. Jangan kita mengklaim ini kalau Yesus itu memang jalan yang benar kok. Iya, jalan yang benar, guys. Jangan salah pilih Tuhan, pilih Yesus Kristus. Dia adalah jalan dan keselamatan itu. Baca Yohanes 1:14. Tunggu dulu. Mana Yohanes 14 berapa itu? Yohanes 1:14. Juan. 14, iya. Firman itu telah menjadi manusia, iya kan? Firman itu yang menjadi manusia. Firman itu siapa? Baca terus. Siapa? Firmannya Bapa. Baca terus. Bapak. Baca terus. Ya, kita kan sampai di koma dulu kan, makanya Baca dulu. saya jelaskan satu persatu. Begini Bang Ludi, saya kalau sampai ke komanya harus saya jelaskan dengan baca satu ayat itu, baca satu ayat itu, baca satu surat itu, baca. Saya lanjutkan. Baca. Cuman biar Bang Ludi langsung paham, langsung gitu ya, gitu kan. Nah, gitu. Dan diam di antara kita. Nah. Ya baca kan? Baca terus. Yesus itu mati dan dia pergi ke Bapa, dia tinggalkan firman-Nya. Disuruh baca terus, kau terangkan sama saya. Bibel kamu saja saya ragu-ragu, apalagi congor kamu. Kamu itu kalau berbicara 10 itu 13 yang salah. Jadi jangan kamu sosok bicara sini. Saya lebih paham Bibel daripada kalian semua Kristen. Pendetamu saja itu belajar sama saya. Ini kamu cuma modal sekolah minggu. Disuruh baca terus, kau potong-potong. Ada koma di situ, ada titik di situ. Baru tidak tahu apa gunanya koma, apa gunanya titik. Sapu rata. Kalau di Yohanes 1:14, kamu perhatikan koma dengan titik. Coba Lukas 2 nomor 11. Kamu tidak perhatikan, kamu sapu rata. Oh, dia Tuhan. Silakan. Pasien selanjutnya. Kita di sini diskusi, bukan saya mau dengar kamu punya penerangan. Kalau mau terangkan kitab itu, saya lebih berkompetensi daripada kamu. Tidak berilmu mau menjelaskan. Malam Bang. Ya silakan open cam Bang. Open Belum cam bisa Bang. ini Bang. Belum bisa.
Ini bisa memang kalian Kristen ini suka menipu. Terima. Saya undang tuh. Terima. Nah, itu sudah Malam, bisa Bang. kau bilang belum bisa. Ya, silakan. Kamu dari Kristen apa, dari Katolik atau Protestan? Katolik, Bang. Oke, oh kalau Katolik ini sopan-sopan. Sehat selalu, Bang. Salam toleransi. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan diberikan kasih karunia dari Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. 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 Gitu aja, Bang. Silakan, Bang. Siap. Gimana abangku? Mungkin abang ada yang mau sampaikan dari narasi tadi atau mau tanggapi tema saya? Silakan abang. Tidak ada, Bang. Cuma beri dukungan saja. Oh, dukungnya mana? Ini bagus ini bagus ini. Ya. Ya. Abang dari mana, Bang? Abang dari daerah mana? Dari daerah mana? Flores. Oh, Flores, NTT ya? Flores, Bang. Bagaimana kabar di sana, gempa bumi? Kenanda? Ay, kabar. Bahaya betul, Bang, di sana. Bahaya betul itu. Itu karena kenapa? Cepat-cepat ganti Tuhan. Kalau tidak, Bang. Iya, Bang. Bang, kalau menurut abang nih, kalau Yesus itu kita harus dimuliakan apa dihina, Bang? Dimuliakan. Kalau ada orang harus. Kalau ada orang yang menghinakan Yesus di depan saya, Bang, saya tumbuk mulutnya itu. Serius. Sama. Saya kasih berdarah dia Sama, mulutnya Bang. itu. Nah, kalau abang, Iya. kalau seandainya ada orang yang menghujat Yesus, menghina Yesus di depan abang, abang tumbuk mulutnya tidak? Apa, Bang? Kalau ada orang yang menghina Yesus di hadapan abang, berarti abang akan pukul dia tidak? Pukul lah. Pukul. Oke, Bang. Ya. Nah, di begini, Bang, saya mau tanya, Bang. Di Galatia 3:13 itu bunyinya begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Coba kau menghina, coba. Kau menghina, kau kurang ajar, kau ini. Kau bilang tadi jangan menghina. Kenapa? Jadi yang terkutuk di kayu salib. Jadi Yesus terkutuk, kamu bilang. Emosi saya nih. Emosi saya nih, kamu bilang Yesus terkutuk. Tidak kan? Oke. Kalau begitu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Yesus sang penyelamat. Kau bilang dia terkutuk? Penyelamat, Kau- Bang. Kau hujat dia? Enggak, penyelamat. Oke. Siapa yang tergantung terkutuk di kayu salib itu? Siapa orangnya itu? Jujur. Yesus sang penyelamat. Itu kutuk itu menghina apa memuji, memuliakan? Memuliakan. Jadi hina itu mulia. Enggak, Bang. Terus kenapa kau bilang begini. Kamu ini jemaat mingguan. Jemaat mingguan. Setiap minggu ke gereja. Hah? Setiap minggu ke gereja. Nah kan hilang dia kan. Merajut dia. Merajut dia. Merajut dia. Sudah. Hilang. Merajut. Merajut dia kan. Kan hilang dia kan. Sudah. Ya Allah ya Rabbi. Ya dibantu tap-tap layar dulu lah teman-teman ya. Kita mau masuk di ayat tapi mau gimana lagi ya teman-teman ya. Memang berat teman-teman. Ya makasih Bunda Elvi, terima kasih. Buat teman-teman semua dibantu dulu tap-tap layarnya, kasih kencang. Ya. Kita cari-cari oten yang lain dulu. Ya.
Pasien selanjutnya. Islam Kristen. Kristen. Halo? Pak? Ya, Kristen. Bapak di Kristen. sebelah mana? Di sebelahnya gelap. Kok nggak kelihatan, Pak? Mati lampu. Mati lampu saja begitu, Pak. Bagaimana kalau mati Tuhan, Pak? Itu Tuhanmu yang mati. Yang mati terkutuk di kayu salib siapa? Itu bukan mati karena kutuk, tapi menanggung dosa kita, termasuk dosamu juga. Berarti tertulis di situ apa? Terkutuk apa? Termulia? Termulia, digantung di kayu salib, menanggung dosa kita Astaga, manusia. inilah ciri-ciri orang menuhankan Yesus nih. Begini dia. Suka dalam kegelapan ini. Bapak punya Bibel situ tidak? Bapak ada Bibel situ? Tidak bisa baca, mati lampu. Tunggu lampu menyala baru Bapak naik sudah. Kau ini tidak menghargai lintas diskusi agama. Mati lampu saja kamu di rumah tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana mati Tuhan? Sudah jelas tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Terkutuk, tertulis di situ. Baru kau bilang tidak kutuk. Sudah mati lampu, mati akal pula. Semua mati kalian. Ya, silakan. Buat teman-teman Kristen yang dibawa naiklah kita diskusi. Iya kan? Mereka pikir kita ini aneh-aneh pokoknya kalau yang naik ke atas ini. Dikencangkan dulu, tap-tap layar, kasih kencang dulu. Bapak tunggu lampu menyala baru Bapak naik lah. Ya. Dewa. Bang Lodi. Ya. Assalamualaikum. Saya mendukung dari Angola ya. Monitor terus. Siap, terima kasih. Dari Terima kasih. Afrika, dari Afrika. Oh, dari Lanjutkan. Afrika, siap. Ya. Siap. Ya. Turunkan Bang Lodi, turunkan. Siap, terima kasih. Oke. Oke, silakan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Siapa pasien? Ya, silakan. Gua pasien. Oh, udah Bang keadaan Lodi. mabuk. Mabuk Nempel dia. lu. Sabar, mabuk lagi mabuk. Lagi mabuk dia. Sabar. Biasa malam minggu kan lagi mabuk. Gimana kabar Bang Kiko? Gimana kabar semua keluarga, ponakan itu? Gimana kabar semua? Sehat, sehat. Oh, sehat. Siap. Bagaimana Bang Kiko sekarang sekolah itu sudah sampai di mana? Sudah tahu? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3? Atau masih? Soalnya kemarin saya lihat Viti. 1 corong, tambah 1 corong, tambah 1 corong. Ponakan bilang 3. Tapi Bang Kiko bilang 1. Silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Gila dia suka bumi nak hello dum netir. Araw na bawa dua ibadah dua naman itu pulang pergi. Sampai Google kalau naro. Oh suka bumi mah. 1 tambah 1 tambah 1 ya 1. Kecil-kecil itu cabai rawit itu sekali. Inilah manusia diberikan otak tetapi dia kunci sendiri otaknya nih. Ini yang susah. Mulai segini taruh pergi ya. Mulai si kita dapat mudah nih. Oh, tapi dia udah bisa gini. Terus Udah bisa. kalau malam minggu kenapa? Ini banget. Besok ke gereja Kita bayar datang sini nade. Iya jam 9. jam 9. Kenapa ndak masuk sore saja?
Kan pagi jualan. Kalau minggu saya wajib libur, menguduskan diri. Oh. Baru di gereja apa? Nyanyi apa? Nyanyilah, bersuka Nyanyi. cita. Putar ke kiri. Begitu. Tuh. Nggak ada seperti itu lagu. Pujian Inilah nggak ada. kalian. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan merasa ketakutan, dengan cara bersujud. Kalian di gereja joget-joget nyanyi. Apa yang membuat sehingga kawan saya, teman saya satu ini, aduh, kasihan. Kasihan. Kasihan di mana Bang Loding? Kalian Dimananya ke kasihan? gereja. Oke, Yesus berdoa dalam. Sabar. Kasihannya di mana coba? Kasihan. Yesus berdoa dalam keadaan bersujud. Sementara kalian berdoa dalam keadaan berjoget. Nyambungnya di mana? Bukan Mana ada kasihan orang? nama. Bentar. Hah? Saya klarifikasi dulu itu. Nggak apa-apa. Bang Loding mengutarakan apapun silakan. Di mana ada orang Kristen berdoa joget? Tolong tunjukkan videonya. Berjoget ya. Cari Google, cari Dola, cari ChatGPT. Doa ya, berdoa ya, Bang Loding. Chat LGBT maksudnya? GPT. Bentar saudaraku, Adinda. Bang Loding berbicara bahwa orang Kristen berdoa berjoget. Itu saya nggak lupa. Teruskan saudaraku. Oke, baik. Kalau saya dapat bagaimana? Saya keluar dari Kristen. Kalau ada orang Kristen berdoa joget-joget. Perhatikan ya teman-teman. Makasih Bang Kris, makasih Bang. Ya. Sabar. Kita cari teman-teman. Tapi enggak usah, dia ini kalau berbicara 10-13 yang salah. Jadi jangan pernah percaya. Nggak apa-apa. Itu kan pendapat Bang Loding, nggak apa-apa. Oke. Apa yang Sabar. Letisa. Nih. Perhatikan. Gita. Git. Ini ada pakornya bikin dong. Inang udah. Apa ini? Shadow? Apa itu? Itu apa? Tolong. Ya. Itu apa itu? Apa itu? Ini, apa ini? Coba. Ini apa? Ini apa? Masih kurang, nanti saya tambah. Sabar. Kalau masih kurang sabar. Nih. Kalau masih kurang, saya cari langsung ya. Sabar. Saya cari langsung. Dia punya apa ya? Bentar. Sabar teman-teman, sabar ya. Baru nanti Anda tanggapi ya. Ya, Sabar. tenang aja. Oke, langsung kita cari oknumnya saja ya. Langsung oknumnya nih. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, dan ke kiri manis. Putar ke kanan nona manis putar. Gaya apa? Oh, tarik apa? Ular beludak. Ular kobra ya? Tarik ular kobra. Itu sudah jelas. Joget di gereja, baru kalian bilang tidak. Dari mana Bang? Bentar. Nggak apa-apa. Dari mana Bang Loding tahu itu di gereja? Itu gereja Oke. atau bukan? Orang pergi gereja pakai kemeja apa pakai singlet? Jangan Bang Loding itu saya anggap keluargaku loh. Jangan Iya. menurunkan. Sebentar. Oh iya. Jangan menurunkan
performamu sendiri, sahabatku, saudaraku. Itu bukan di sahabatmu ini bukan di gereja itu lagi arisan. Oh, arisan di gereja maksudnya? Di gereja boleh arisan Itu atau? bukan sedang di gereja. Itu aula arisan. Oke, baik. Kalau ini di mana ini? Kalau ini di mana? Di aula ini. Kalau ini di aula lagi. Mungkin ini di aula atau di mana ini? Kalau ini di aula. Ini. Itu. Di aula kah ini? Tuh. Di aula atau di mana itu tuh? Bang Loding Tuh. gini loh. Itu di aula atau di mana itu? Ini video real. Jangan buat saya kayak Bang Loding itu sudah orang yang terhormat, terpandang, populer. Jangan remeh-temeh begini, Bang Loding. Loh, siapa yang remehkan Bang Kiko? Itu kan fakta membuktikan. Lah, saya pakai bukti. Begitu saya kasih bukti, Anda menolak bukti itu. Tapi, coba Anda bisa membuktikan tidak? Kalau bukan tadi Anda bukan di gereja, tapi di pernikahan. Orang pergi gereja pakai batik, pakai kemeja. Anda pakai kemeja. Coba. Jadi kalau di luar gereja nggak boleh pakai batik. Ya terserah Anda, itu kan pilihan Anda. Ya, maka ketika menyampaikan narasi atau kata-kata haruslah bisa dipertanggungjawabkan. Ngapain Bang Loding saya bohongin? Itu bukan gereja. Ini terus joget ini di mana ada kayu salib di dinding. Di aula juga. Ini, nih, perempuan-perempuan nih. Mau tolak lagi nih, tuh. Tolak. Yang kita bahas, saya bukan bahasa nolak tidak. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan benar. Itu kalau saya. Yang saya minta dari saudaraku Bang Loding, dari sahabatku yang si congor-congor ini yang suka membuat saya kesal, di mana saya berjoget-joget berdoa. Tidak ada bilang Bang Kiko berjoget-joget. Yang kita bahas tadi, kalian ke gereja itu Yesus berdoa dalam keadaan bersujud sambil bersedih hati. Kalian ke gereja, kenapa joget-joget di gereja? Coba. Kok berdoa joget-joget udah berarti begini dong. Kalau doa joget-joget. Terus ini apa? Ini apa ini? Banyak sekali ini. Ini di mana? Di gereja apa di masjid ini? Ini poco-poco mereka. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica. Akhirnya otak pun pecah. Nih, Bang Loding. ini Mungkin lagi ada cara. Dari mana lah? Kan yang disampaikan Bang Loding tadi bahwa orang Kristen berdoa joget-joget. Kok berdoa joget-joget? Saya nggak mau terus ini terus, kalian Kak. ini kenapa di gereja joget-joget begini? Boleh ndak joget di gereja? Itu yang saya tanya. Kalian emang saya ada di situ. Kalian Bang Kiko orang apa? orang Batak? Orang Kristen atau bukan? Iya. Kita bahas suku atau bahas agama? Tidak agama. Di sini komalintas agama bukan komalintas suku. Maka Agama yang kita bahas ini. Oke, saudaraku. Kalau saya nggak menghormati ini si Bang Loding ini, aduh, masih, Dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang tap-tap layar dulu teman-temannya. Dibantu dulu tap-tap layar. Di mana Kiko joget-joget berdoa? Buktikan. Saya nggak marah sedikit pun nggak. Saya nggak terganggu. Saya tanya Bang Kiko jujur ya, bisa tidak? Jujur, Anda tolong jujur. Anda di gereja itu pernah joget-joget tidak? Jujur. Jangan Jujur. belokin dulu satu-satu. Tidak, Anda di gereja pernah joget tidak? Jujur. Pernah joget tidak di gereja? Ini jujur. Saya tanya dari hati ke hati. Oke. Pernah joget-joget tidak di gereja? Jujur. Ini kita bahas apa? Bahas Jawab. sukacita. Iya, saya jawab. Tenang. Sedikit pun sahabatmu ini nggak terganggu kok. Kurang keras malah, kurang keras. Di mana orang Kristen berdua joget-joget. Saya hari ini keluar. Saya disyaratkan Bang Loding. Dan tadi ditunjukkan video saya bahwa itu di gereja. Saya pastikan 1000 triliun % itu bukan di gereja saya. Itu lagi arisan. Cari terus, tanya dola. Sampai pusing tangannya. Tak ketik.
Sampai kaki satu pun dia joget itu tuh. Itu di mana? Di masjid apa di gereja ini? Tuh. Hah? Yang Ini kita- saya tunjukkan. Iya. Yang saya minta pertanggungjawaban dari saudaraku Bang Loding adalah bahwa orang Kristen berdoa joget-joget kayak kesurupan, taruhlah seperti itu. Orang Kristen yang mana berdoa kayak joget-joget kesurupan gitu? Berdoa Lah, loh ini kan bahasanya. bilang, iya, kan kalian beribadah di gereja itu apa? Kalian beribadah atau beribadah itu kan sudah sekalian dengan berdoa. Terus kejang-kejang di gereja itu apa coba? Oke, Itu beribadah. fakta, kenapa tidak terima? Sebentar. Boleh diterima kalau real, nyata adanya, benar itu terjadi. Ketika ada orang berjoget-joget, ada gambar, ada salib. Apakah sebenarnya mereka berdoa atau memang sedang bersukacita? Berarti di gereja boleh begitu, joget-joget di hadapan salib boleh, di gereja boleh joget. Boleh tidak? Yang saya tanya boleh tidak? Sementara Yesus berdoa itu dalam keadaan bersujud dengan menangis. Kalian di gereja untuk apa kalian joget-joget di gereja? Coba untuk apa? Kita terlepas dari konteks berdoa, untuk apa berjoget di tempat ibadah? Apa yang kalian buat sehingga berjoget di depan salib? Sementara Yesus kalau berdoa kepada Bapa itu sampai menangis, sampai keluar suara keringatnya bagaikan tetesan darah yang jatuh. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Itu Yesus berdoa. Ini kalian putar ke kanan, baru ada begini-begininya juga di belakang. Ini gaya apa? Tanduk ular beludak? Atau tanduk apa ini? Ini yang begini-begini. Itu ada. Coba. Nggak ada yang lebih keras lagi dari situ untuk katakan. Bukan masalah keras dan tidak keras. Anda bantah itu benar tidak di gereja? Atau beginilah, saya kembali. Pernah tidak seumur hidup Bang Kiko dari ari-ari sampai besar begini? Pernah enggak joget di gereja? Jujur. Joget-joget di gereja. Jujur, pernah tidak? Bersukacita. Saya tidak tanya itu. Bersuka duka, bersuka cita, bersuka-sukaan, saya tidak tanya. Pernah tidak berjoget-joget di gereja? Kalau di sini nih kayak ketemu kemarin gua udah lempar beneran. Jangan jawabanku. Jangan jawabanku diatur-atur. Masa jawabanku diatur-atur? Masa? Pertanyaan saya, Sebentar pertanyaan dulu. saya yang Putar saya ke atur. kiri. Mana ada berdua putar-putar ke kiri? Pertanyaan saya yang saya atur. Bang Kiko dari ari-ari sampai besar begini, kan hilang dia kan? Waduh, hilang. Merajuk dia. Merajuk dia kan? Merajuk dia. Aduh. Tuh, sudah tahu kan? Berat memang teman-temannya. Susah, jujur itu memang susah. Susah kalau mereka tidak jujur itu susah. Susah kalau tidak. Yang saya tanyakan, pernah tidak Bang Kiko dari ari-ari sampai besar begini berjoget di gereja? Begitu. Sisa jawab, oh pernah. Oke, untuk apa kalian berjoget, bersukacita? Mau kalian sukacita, suka duka, saling suka atau suka-sukaan, bukan urusan saya. Yang pasti urusan saya, pantas tidak di tempat ibadah kalian joget-joget? Pantas tidak. Gitu. Ini kalau kamu menganggap bahwa saya ini kawan kamu, ini saya memberikan, menasihati kamu agar jangan begitu. Karena patut tidaklah pantas di mana rumah yang beribadah kalian joget-joget di situ, tidak patut. Gitu. Kawan yang baik itu selalu mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan. Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman. Ya, oke. Ya, Raden. Mohon maaf, kepencet bos. Mohon maaf ya. Ya, Tolong salah dikur- pencet 25.000 denda. Siap. Bercanda. Oke, Abangku. Ya, Assalamualaikum, lanjut Bang Lodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalian mau apa mempelintir orang punya apa? Orang punya
jawaban itu, mau belok-belokan orang punya jawaban. Yang saya tanyakan, pernah tidak Anda di gereja joget-joget? Ya, John? 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 Astaga. John? Astaga. Astaga. Ya Allah ya Rabbi, hidayah ya Allah, hidayah. Pasien selanjutnya. Oh iya. Ya, silakan. Buat teman-teman Kristen yang mau naik. Yang saya tanyakan begitu, bukan saya tanyakan ini di mana, ini di sini, ini di situ, bukan itu yang saya tanyakan. Nah, ya, mungkin Bapak ini lampu sudah menyala. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan. Silakan. Ya, naik lagi dia. Ya. Kenapa turun baru naik? Udahlah, aku udah tahu lah itu. Tuh kan? Tuh kan? Nah, tuh kan? Saya selalu menghormati Bang Loding. Saya selalu menghargai, dan kami sayang sama Bang Loding dan semua keluarga. Jangan lempar-lempar saya. Sudah 2 kali saya dilempar loh, mah. Awas. 2 kali loh. 2 kali saya dilempar. Diam. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam. Kepencet Bang Loding, turunin aja, turunin. Kepencet. Oh ya, siap, Po, siap, Pak. Lagi mau sholat asar. Assalamualaikum. Salat asar, Po ya. Ya, sabar, Po. Po. Teman-teman dibantu follow-follow dulu ya, Po Eva ya. Beliau salah satu pendukung saya yang setia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma Iya, amin. beliau yang Insyaallah. di follow-follow teman-teman. Beliau yang fasilitas saya untuk bisa safari kemana saja teman-temannya, dibantu dulu. Dibantu follow-follow Mpo Eva teman-temannya. Ya. Parkun aja dulu Mpo. Nanti kalau sudah banyak baru saya turunkan, enggak apa-apa. Mpo sholat dulu lah. Oh ya udah, biar aku di sholat follow asar sama dulu netizen. ya. Siap, Asar siap ini Mpo. masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau kami sholat ya kami sholat, bukan joget. Gitu. Saya tanya sama Bang Kiko. Saya tanya sama Bang Kiko jujur. Pernah tidak Bang Kiko joget di gereja dari kecil sampai besar? Tolong jawab tegas. Tolong tegas. Saya tidak tanya bersukacita, bersuka-suka, bersuka duka, bercinta-cinta. Saya tidak tanya. Yang saya tanyakan, pernah enggak berjoget di gereja? Oh pernah. Nah kenapa kalian berjoget di gereja? Karena kami bersukacita. Baru kita tanya, dalilnya di mana perintah joget-joget di gereja? Nah itu diskusi. Jadi apa yang ditanya itu yang dijawab. Pernah tidak Bang Kiko berjoget di gereja? Pernah. Kenapa di tempat ibadah Bang Kiko berjoget? Karena bersukacita. Dalilnya di mana bersukacita itu dengan berjoget-joget? Tidak ada. Sudah selesai. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Kita latihan. Oke. Ini tanda cintanya saya sama Bang Kiko itu seperti ini, ya. Nah, pernah tidak Bang Kiko berjoget-joget di gereja? Saya tadi bilang kan pernah. Oh, pernah. Untuk apa Bang Kiko berjoget di gereja, tidak joget di pesta? Bersukacita. Oke, bersukacita. Oke. Di mana dalil bersukacita dengan berjoget-joget di rumah ibadah? Tertulis tidak tertulis, jangan Bang Loding ngatur-ngatur saya. Saya tanya, ada tidak dalilnya? Bukan tertulis dengan tidak tertulis. Ada Mazmur Daud. Maka Daud bermazmur bagi menyembah Tuhannya. Jangan coba-coba sama saya. Silakan minta datanya di mana Mazmur Daud. Kalian pengikut Yesus apa pengikut Daud? Data. Ya pasti ada datanya lah. Saya nggak mau bohong. Sebagaimana Bang Daud Kiko, bermazmur. inilah Bang Kiko. Saya sebagai teman yang baik, dengar, saya sebagai teman yang baik, saya pengen mengingatkan Bang Kiko ya. Begini, analoginya begini Bang Kiko. Dengar. Bang Loding baik sama saya.
begini Bang, begini Kau tuh, Bang Kiko. ini saudara Dengar, aku loh, perhatikan. teman-teman. Ini saudara Perhatikan aku dulu. nih. Perhatikan Istriku dulu Bang sayang Kiko. sama dia, anakku sayang sama dia, anakku semua kami sangat sayang sama dia karena dia memang luar biasa. Dia luar biasa. Kami bakal Pokoknya saya menetes sudah bilang sama Aku Ito, mau turun. saya tidak ada Gak ada, Maju, udah gak kan? usah bahas itu. Aku mau turun, cari yang lain. Pokoknya jangan Oke, ngegas. sehat selalu Bang Kiko. Siap. Oke. Sehat selalu ya. Kabar salam buat semua di sana. Bang Loding, Bang Loding. Turunin lah. Sabar, lebih baik saya cari Oten satu. Kasih berkelahi Bang Kiko sama Oten, sabar ya. Yang penting saya sudah menyapa Bang Loding sekali seminggu. Alhamdulillah. Bukan Bang Kiko. Saya sebagai orang Islam, saya sebagai kawan baik. Kalau kita kawan yang baik itu, dia yang mengajak kepada kebenaran, dia yang mengajak kepada kebaikan. Saya ini mengajak Bang Kiko kepada kebaikan. Mencegah Bang Kiko daripada kemungkaran. Begitu. Gue bilang ya, jangan coba-coba jangan coba-coba khotbahin saya. Saya mah terus aku digas. Jangan coba-coba khotbahin saya. Bang Kiko, kawan yang baik. Dengar dulu. Oke. Iya. Kawan yang baik. Kawan yang yang lain baik. aja. Penting Iya, aku sudah dengar sapa dulu. Bang Loding. Siap. Ya sudah, siap. Ganteng Ya. banget dia. Oke Bang Kiko. Lanjut WA kita ya. Saya Oke, selalu. oke, Besok saya oke. telepon. Besok. Oke. Ya. Siap. Malam. Iya, dia lagi kesal sama saya, teman-temannya. Tapi ya begitulah. Kita ya doakan saja teman-teman, doakan saja. Bang Kiko itu dekat lagi, sedikit lagi. Malaikat Israel jemput dia itu. Doakan saja ya, semoga Allah mudahkan segala urusannya dan Allah lancarkan rezekinya. Iya, buat teman-teman semua, teman-teman yang 6.800 mata yang memandang, kalian bantu follow Mpo Eva ya. Bantu ya teman-temannya. Karena insya Allah safari saya yang kedua ini, beliau yang biayai nanti insya Allah ya teman-temannya. Insya Allah bulan depan, saya lagi adakan safari dari Ternate ke Gorontalo, Gorontalo Poso, Poso Makassar, Makassar Jakarta. Insya Allah Allah mudahkan ya. Ya. Oh privat, oh privasi, oh iya dia tidak buka privasinya betul. Ya. Doakan semoga Allah mudahkan ya. Semoga dengan safari kita yang jilid 2 ini Allah memberikan hadiah kepada kita, ada yang mu'alaf lagi ya. Doakan ya teman-temannya. Bismillah ya. Kita luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal dan selesai beramal ya. Ya. Nanti beliau buka baru. Ya. Beliau ini yang fasilitasi saya teman-teman ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Gitu. Ya, silakan pasien selanjutnya. Ya, biji. Erik. Oke. Buka kamera silakan. No. Halo. Oke. Are you open cam? Are you open Tadi cam? saya umroh You know? ya, melihat Open cam? kuburan panjang 27 Ah, meter, stupid. kuburan Adam, dan melihat Turun. Cobalah kalau kalian naik itu di tempat saya, Kristen yang baik-baik lah, kasihan. Ini netizen saya tap-tap layar sampai sudah 900k. Sudah mau hampir 1M. Baru kalian naik, kalian tidak memberikan diskusi yang bisa mendapatkan edukasi. Kan saya malu juga sama netizen saya nanti ini. Kan? Begitu. Ya, dia privat. Nanti kita bilang kalau apa ya teman-temannya. Ya. Pasien selanjutnya. Ya, silakan Jack. Wih, saya punya kawan. Kenapa Jack? Kok kelihatan seperti orang banyak hutang begitu? Kenapa? Ada masalah apa? Coba curhat. Oh, siap. Gimana kabar saudaraku?
Saya kan orang bahagia. Oke, mantap. Ini yang saya suka di sana. Silakan Bang. Makanya orang bahagia itu nggak bisa dikacau mindanya. Iya, silakan. Terkadang begitu. Orang yang silakan Bang Jack. Bagaimana Bang Jack punya kabar? Sehat atau gimana? Silakan Bang Jack. Sehat. Iya. Keluarga semua sehat? Iya. Besok ke gereja apa tidak? Iya. Ada dalil ke Ya gereja? pasti ke gereja. Ya itu untuk berdoa, Bang. Tadi Bang Kiko bilang joget-joget di gereja. Memang kurang ajar si Kiko itu. Dia kasih tipu-tipu saya dia tadi. Masa dia bilang ke gereja joget-joget? Dia pernah joget di gereja. Nggak ada joget-joget. Nah, dengar tuh Bang Kiko. Jangan kau sembarang kau. Kita bertepuk tangan, bersorak-sorai. Iya. Itu aja. Dia bilang pernah dia Memuliakan joget-joget di Tuhan. gereja. Sembarang Kiko itu. Mana dia tadi tuh? Makanya orang dulu pun Kurang ngajar. menyembah Tuhan itu harus bernyanyi. Harus Masa bernyanyi ya? Ya, Nyanyian apa itu coba? Sebagaimana nyanyian nyanyi memuji-muji Tuhan, memuji-muji Allah. Nah, begini Bang Jack. Adakah tidak dalil ke gereja hari Minggu? Dari gereja tuh nggak ada, tetapi Oh, berkumpul. enggak ada. Oke. Jemaat itu berkumpul. Iya. Berkumpul Intinya enggak ke ada ya. rumah, ke tempat berkumpul. Jadi dibangun dinamakan gereja gitu. Iya, intinya enggak ada dalilnya ya. Ya, Betul? nggak apa-apa. Itu nggak mempengaruhi keimanan. Iya, intinya enggak ada kan? Ya, nggak ada. Tetapi Betul. nggak mempengaruhi keimanan. Iya. Itulah ini yang Karena kenapa kita saya suka sama Jack. Karena saya bukan menyembah gereja gitu. Ya, inilah saya suka sama Jack teman-teman. Dia walaupun tidak ada, dia bilang tidak ada. Ini yang saya suka. Kalau Kristen lain kan mereka bilang oh Saya ada, tidak- oh ada. Gitu. Saya tidak menyembah gereja, saya menyembah Tuhan. Saya Oke. beriman kepada Tuhan. Saya berserah diri kepada Tuhan. Makasih Bunda Indah, makasih. Ya. Tapi ini Bang Jack, apakah Bang Jack sudah Ya. yakin benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan? Iya. Itu Untuk tercatat apa di mana? diragukan? Coba saya dengar. Tercatat di Ya. mana itu? Karena begini Bang, Iya, siap. kita sudah ada mujizat ya, sudah ada mujizat dari orang-orang yang melihat Yesus ya. Itu tidak bisa dinafikan lagi. Gimana? Contoh, abang bisa nggak contoh? dalam kepercayaan abang itu bagaimana abang meyakini bahwa itu benar? Sudah? Apakah Meyakini itu benar? Apa itu benar? Apakah abang tidak ragu-ragu? Apa itu? Apakah abang tidak ragu-ragu dengan kepercayaan abang? Kalau Tidak, bagi saya, ya, bagi saya, Silakan. karena kita sudah melihat melihat Apa yang dilihat? mujizat. Di mana Bang Jack lihat mujizat itu? Bukan saya melihat, tetapi kita mendengar orang yang telah saya pikir Bang Jack ada lihat. mujizatnya, ya mujizatnya Tuhan Yesus. Oke, baik. Begini Bang Jack ya. Mana kita percaya? Begini, saya Oke. pernah mengalami ya, saya pernah mengalami. Ya, silakan. Di mana ini adik saya ya, dia pernah melihat Tuhan dan Yesus. Terlilit hutang. Dia pernah melihat Tuhan Yesus. Jadi Oh, saya dia tidak pernah melihat ragukan Tuhan lagi. Darah Yesus. Iya. Wih, luar biasanya. Iya, Ya, sorry, sorry. makanya Iya, coba makanya saya tidak cerita, ragu. coba. Saya Ya. ini kesaksian teman-teman ya, Ya, nggak ini apa-apa. kesaksian. Nggak apa-apa, Silakan. nggak apa-apa.
hanya saya tidak ragu lagi. Makanya saya pun pernah diganggu oleh roh jahat. Oke. Jadi saya berdoa kepada Tuhan Yesus, maka nggak muncul lagi roh jahat itu. Begitu. Ya, untuk apa saya ragu lagi? Jadi bagaimana saya bertanya kepada abang, bagaimana abang kok bisa percaya? Kalau abang percaya gimana? Apa dikatakan wujudnya Tuhannya abang itu? Oke, sudah? Sudah? Oke. Ya, ya. Jadi begini, Bang. Abang Jack dengar saya ya, kita dengar ya. Bang Jack, sudah ulang-ulang kali saya sampaikan sampai mungkin sehingga banyak yang bosan ketika mendengar. Bang Jack, Anda beragama Islam, Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Nah, Anda beragama Kristen, Anda punya kitab suci yaitu Bible. Saya beragama Islam, saya punya kitab suci yaitu Al-Quranul Karim. Untuk apa kita beragama punya kitab suci? Supaya dengan kitab suci itulah kita tahu siapa Tuhan kita. Dengan kitab suci itulah kita tahu apa larangan Tuhan kita, apa perintah Tuhan kita. Nah, tugasnya kita manusia ini ketika melihat mana larangan Tuhan kita dan mana perintah Tuhan kita, kita sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Itu kita punya kitab suci. Dengan kitab suci inilah ketika kita berbicara tentang agama, kita buka kitab suci saya. Nah, sekarang Anda bertanya tentang Tuhan kepada saya. Loading, bagaimanakah Tuhanmu itu kok tidak dapat dilihat? Nah, gunanya kita punya kitab suci, supaya satu ketika Anda bertanya tentang keislaman dan saya sudah menjawab pakai kitab suci saya, dan Anda mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya, karena saya sudah menyampaikan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci saya. Contohnya begini. Loading, siapa Tuhan kamu? Allah. Dalilnya mana? Quran surat Toha ayat 14. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran surat Toha ayat 14. Nah, Jack bertanya lagi sama saya. Sabar dulu Jack, jangan dulu potong. Jack bertanya dulu sama saya. Loading, Allah itu nama apa gelar? Saya jawab, Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Dijawab juga pakai Al-Quran saya. Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, terus bertanya lagi Jack sama saya. Jack bertanya sama saya, bagaimanakah bentuk Allah itu? Dia harus terlihat. Bagaimanakah bentuk Allah itu? Dijawab juga pakai kitab suci saya. Dia tidak serupa dengan makhluk. Bertanya lagi, kenapa dia tidak serupa dengan makhluk? Dijawab juga pakai kitab suci saya di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Karena tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Nah, Jack bertanya lagi, bagaimana saya bisa melihat Tuhan kamu, wahai Loading? Ternyata dijawab pakai Al-Quran saya pula, teman-teman. Di dalam Quran surah An-Nisa, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Kalau sesuatu hal yang ada itu harus terlihat, bagaimana dengan akal kita? Kita meyakini ada, tapi kita tidak bisa melihat. Kalau yang sesuatu yang dilihat itu, yang ada itu harus terlihat, berarti kita tidak punya akal. Nah, sekarang Jack bertanya lagi sama saya, bahwa Loading, kalau Tuhanmu itu dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, bagaimana dia tunjukkan bahwa dia itu ada? Nah, ternyata dijawab pakai Al-Quran saya pula. Quran surah Fusilat ayat 53. Kami akan menunjukkan keberadaan kami dari segala penjuru dan pada diri mereka. Kebesaran-kebesaran kami tunjukkan.
Nah, bertanya lagi Jack kepada Loading. Loading, bisakah tidak kamu tunjukkan satu kebesaran Allah kamu yang tidak bisa ditolak oleh manusia? Ternyata dijawab juga pakai Al-Quran saya, Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Nah, ketika saya sudah menjabarkan ketuhanan saya berlandaskan kitab suci saya, Anda mau terima atau tidak itu bukan urusan saya. Tugas saya wazakir fa inna anta mujakir. Tugas saya hanya menyampaikan. Sekarang saya balik kepada Anda. Coba. Saya balik yang simpel saja. Yesus menerima mujizat dari siapa? Silakan. Pasti Anda mutar-mutar, pasti Anda kerasukan. Akhirnya di-kick, baru bilang Loading kabur. Coba. Yesus menerima mujizat dari siapa? Coba silakan. Silakan. Kan? Kan? Inilah hotel. Yesus menerima mujizat dari siapa? Nah, ayo. Yesus menerima mujizat dari siapa? Dari Bapaknya. Nah, dari Bapaknya. Berarti ada Yesus yang menerima mujizat dan ada Bapa yang memberi mujizat. Benar tidak, Jack? Iya. Nah, yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa. Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Macet. Karena kalian tidak mau menjelaskan tentang ketuhanan Abang kalian mau mengatakan berlandaskan. Tuhan. Oke, oke. Abang mau mengatakan ada dua Tuhan. Bukan saya mengatakan, narasi Anda yang memunculkan dua Tuhan, Bang Jack. Ya, yang menerima mujizat adalah Yesus. Yang memberi mujizat adalah Allah Bapa. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Anda sendiri mengatakan Bapa. Yesus Tuhan atau bukan? Anda bilang Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ada yang memberi, ada yang menerima. Yesus menerima mujizat dari Bapa. Berarti ada Yesus, ada Bapa. Nah, silakan. Jabarkan, itu hak Anda, silakan. Anda kawan saya yang baik kok. Yesus kan firman, Bang. Harus dipahami dulu. Dia kan firman. Dia kan firmannya Tuhan. Oke. Silakan. Silakan Anda jabarkan. Jangan cuma firman saja, jabarkan. Iya, kita harus terima. Ya, dia harus lahir sebagai mengambil sosok manusia yang diberi nama Yesus, begitu, Pak. Oke, Anda mengatakan tadi bahwa Yesus adalah firman Allah, benar tidak? Iya. Oke. Nah, di dalam Yohanes 1:14 firman Allah itu menjadi apa? Menjadi manusia. Nah, manusia ini punya Tuhan atau tidak? Menjadi manusia. Iya, menjadi manusia. Manusia punya Tuhan atau tidak? Manusia yang dilahirkan itu, yang diberi nama sebagai Yesus itu. Iya, pokoknya saya Firman itu yang masuk tanya. di dalam jiwanya manusia itu yang dilahirkan. Tidak seperti kita ini kan tidak dipilih. Yo. Nah, abang jangan bingung, Bang. Tidak bingung. Makanya apa yang saya tanya? Ya, karena abang bingung. Begini, Bang. Yang saya tanyakan begini. Firman itu menjadi manusia, benar tidak? Makanya saya juga bingung pada ketahanan abang itu. Saya tanyakan, firman itu menjadi manusia, benar tidak? Iya. Oke, sabar. Apalagi firman iya, sabar. Firman menjadi manusia. Nah, manusia punya Tuhan tidak? Ya, manusia seperti kita nih, kita kan dicipta, dilahirkan punya Tuhan. Ya, manusia punya Tuhan tidak? Iya, manusia kita ini punya Tuhan. Ya, Yesus kan manusia kan?
Ya, dia punya Tuhan tidak? Kalau yang Yesus itu kita tuju kepada oknumnya Yesus itu tidak. Berarti Yesus tidak punya Tuhan? Tidak. Berarti dia ateis? Tidak, dia Tuhan itu sendiri. Terus yang jadi manusia siapa? Abang ini kan firmannya itu menjadi manusia, Bang. Iya, saya tahu Bang Jack. Yohanes 1:14. Iya. Yohanes 1:14. Ya udah, Bang. Iya. Jangan Abang Firman mendoktrin saya. Saya bukan bisa, doktrin Bang. Anda, bukan doktrin Nggak Anda, bisa ini akal mendoktrin. sehat, Jack. Anda itu kawan saya. Bukan Ini akal bukan sehat. doktrin. Oke, dengar baik-baik. Dengar dulu. Dengar saya dulu. Kalau Abang mengatakan akal sehat, ayo kita jelaskan ini. Dia turun sebagai manusia, dia harus Oke, karena sabar. manusia bisa Sabar. berbicara. Oke, Nggak baik, bisa baik. diturun, Oke, nggak baik. bisa diturun sebagai batu. Oke, baik. Nggak bisa, Bang. Oke, baik. Dia Itu bukan dia akal tidak sehat, bisa Bang. turun sebagai. Makanya Anda baik. lebih percaya batu itu daripada manusia. Oke, baik. Jadi akal baik, tidak baik. sehat, Bang. Oke, baik. Ingat ya, manusia lebih baik Yesus turun sebagai manusia daripada dia turun sebagai batu. Benar tidak? Jangan kabur, Oi. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Berarti Tuhanmu turun menjadi manusia, setelah itu menjadi batu. Kalau rambutnya batu, otomatis semuanya batu, termasuk biji-bijinya batu. Baru kau kabur. Bicara batu, kau sudah tahu saya mau lari ke Kisah Para Rasul 4 nomor 11, kau kabur. Inilah ciri-ciri orang yang ketika kalau makan di rumah makan itu tidak mau bayar itu. Aduh, Jack. Oke, pasien selanjutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 adalah batu. Kisah Rasul 4 nomor 11. Nih, baca. Nih. Islam itu tidak boleh berbicara kalau tanpa data. Makanya kita itu pakai data. Makanya kamu dengar. Nih, baca baik-baik. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Oh. Yesus adalah batu. Yesus ini siapa? Orang Kristen Tuhan. Tuhan adalah batu. Oh. Nah, kan? Tuh, begitu kalau bernarasi. Data dulu baru kau bernarasi. Jangan kau bernarasi tanpa data. Setelah itu kau pergi tinggalkan tanpa jejak. Jangan. Sudah tahu Yesus firman menjadi manusia. Ikutlah pemahaman Islam, teman-teman, ya. Ikutlah pemahaman Islam. Islam itu pemahamannya itu tidak keliru. Firman itu adalah perkataan. Begitu. Perkataan, firman ini adalah perkataan. Perkataan tidak bisa menjelma sebagai manusia. Maka ketika firman itu diberikan kepada Daud, maka jadi Zabur. Firman diberikan kepada Musa, maka jadi Taurat. Firman diberikan kepada Yesus, Isa, maka jadi Injil. Firman diberikan kepada Nabi Muhammad, maka jadilah Al-Quran. Begitu. Jadi maksud firman itu menjadi manusia. Jadi Tuhan ini kalau dia mau menciptakan segala sesuatu, maka dia langsung mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Sebagaimana Kejadian 1 nomor 3. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu mudah dipahami, teman-teman, ya.
Ya, pasien selanjutnya. Teman-teman dikencangkan tip-tip layar dulu teman-temannya. Dibantu dulu. Kasih kencang-kencang dulu ya. Oke, pasien selanjutnya. Ya, halo, Mas Wi. Katolik Protestan? Oh, turun dia. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Rati Rasiti, saya harap Anda pakai data, jangan modal imani saja. Karena hargai gelar saya JMC, jangan modal congor. Ya. Tolong Anda ambil Bible di samping Anda baru diskusi dengan saya. Jangan modal imani saja. Anda mau ngimani tai sapi itu urusan Anda. Yang penting diskusi sama saya harus pakai data. Silakan. Ada Bible Pak di situ? Ada Bible di situ? Ada. Coba ambil. Mana Bible? Gak usah nyuruh-nyuruh. Pak, buka mulu Pak. Pas kalau lagi begini kan, pas kena dalam muka. Sopan. Oten tidak pernah diajarkan sopan santun. Kami orang Islam kalau berdiskusi itu modal data. Kalian naik berdiskusi cuma dua. Modal kerasukan sama modal nekat. Begitu. Silakan. Kau mau berdiskusi sama saya baru kau tidak punya Bible di situ. Kau pikir di sini saya mau dengar kau punya cuap-cuap itu? Hah? Kau pikir saya mau dengar kau punya Bible saja, saya ragu-ragu apalagi kau punya cuap-cuap. Kalau naik diskusi sama saya ada Bible di samping. Pendeta saja Bible di samping langsung lari apalagi kau cuma modal sekolah minggu. Silakan. Kami di sini menyampaikan